Yo, halo guys, ya kembali lagi bersama gue ya kan di berita anime dalam seminggu. Ya, ada berita apa aja dalam seminggu terakhir ini. Dan ya, untuk berita pertama ada anime Oshinoko Season 2 merilis visual dan trailer terbarunya. Anime ini dijadwalkan naik pada 3 Juli 2024 mendatang. Ya, anime Oshinoko akhirnya cuy season kedua. Berarti ini arc yang arc yang teater ya kan. Kalau tidak salah itu namanya apa sih kalau misalnya di Jepang cuy, teater kan ya, bodo amat lah pokoknya itulah ya. Ya, ini kalau misalnya season 2 Oshinoko itu tidak seperti di manganya, tidak seseru manganya, ini jelek sih anjir, di bawah 8 ya kan. Kalau misalnya ini arc-nya bagus seperti season 1 dan sesuai dengan manga, wah ini di atas 8 sih oke juga ya kan. Karena gue udah baca manganya cuy dan lumayan seru untuk arc yang ini. Dan ya semoga sukses ya kan. Itu Akane versus Kana, anjir ya kan. Aduh. Dan ya, untuk berita selanjutnya ada Genshin Impact merilis animasi pendek. Ya, anime Genshin Impact. Apakah ini anime Genshin Impact? Ya, gue tidak tahu ya kan, karena ini kayaknya bukan ufotable gitu. Kalau misalnya gue dapat info ya kan dari mungkin fanpage anime, anjay ya kan. Ini bukan punyanya ufotable. Jadi kita tidak tahu apakah anime ini adalah buatan ufotable atau tidak, karena di kreditnya tidak tahu ya kan. Belum ada info lah. Anime Genshin yang buatan ufotable atau staffnya MiHoYo, karena MiHoYo sendiri punya tim animasinya sendiri ya kan. Dan lagian ya, Genshin mau itu ada Wuthering Wave lah, apalah itulah. Jadi tetap rame sih, Genshin tetap rame. Mau gimana pun Genshin tetap rame anjir. Berhubung anime atau film itu biasanya untuk promosi gamenya, ya Genshin masih rame cuy. Mau promosi apa ya kan, paling promosi tahun depan ya kan, bisa lama bisa cepat ini ya kan untuk anime Genshin Impact yang TV series. Dan itu pun juga nggak tahu apakah TV series atau memang short anime yang mereka kerjasama itu, karena ini kan long term kerjasama secara jangka panjang gitu. Jadi kita nggak tahu ya kan apakah ini adalah TV series atau short anime ya kan anjir. Dan kayaknya Genshin ini mulai promosinya itu make short anime kayak gini ya kan. Mulai dari yang kemarin, siapa itu kemarin ya kan, yang The Eleven Fatui ya kan, itu kan juga buat promosi bannernya anjir ya kan. Dan katanya untuk Genshin Impact ini bakalan apa ya, storynya itu bakalan ya si kakak adik ini update ke depannya ya kan. Jadi gue sih mau main Genshin Impact sih enggak ya, soalnya males anjir ya kan. Gue main Genshin Impact tuh males, paling gue main Genshin Impact tuh cuma buat storynya doang, udah gitu aja ya kan, karena gue lumayan suka gitu sama storynya Genshin Impact ini. Dan ya, untuk berita selanjutnya ada anime movie The Emirate in Shadow Lost and Course merilis trailer terbaru ya. Anime KG ya kan, anime bayangan cuy. Ya, gue lihat trailernya dan itu matanya siapa cuy? Apakah mata-mata ya kan? Ini gue nggak tahu nih, mata yang di toples itu mata siapa? Apakah ini adalah mata yang musuh yang kemarin itu yang dikalahin, entah siapa namanya ya kan? Gue nggak tahu. Cuma kan kalau misalnya itu adalah mata dari musuhnya si Cheat kemarin, kok kayak tidak masuk akal aja gitu kan, sudah dibom sama Atomic anjir ya kan. Gue juga nggak lihat gitu matanya terlempar ke apa ya namanya, portal anjir. Dan mohon maaf nih, mata cuma selembar kayak gitu, gimana cara ngambilnya ya kan? Minimal apa gitu, kepala ke apa ke, setengah badan ke ya kan ya. Jadi kayak gimana gitu kan kesannya anjir, mata di dalam toples. Dan siapa juga yang mau masukin matanya ke toples anjir. Kalaupun matanya itu mental, itu siapa anjing yang mau mungut matanya ya kan, kayak kurang masuk akal aja gitu. Siapa yang mau mungut mata anjir ya kan, kayak kurang kerjaan. Emang dia fungsinya apa sih anjir ya kan? Kita butuh cheat, bukan mata si musuh kemarin ya kan. Aduh. Dan ya, untuk berita selanjutnya ada anime Boku Yakuba 3 delay dan dijadwalkan tayang minggu depan ya kan. Anjay, ini adalah anime yang kayaknya nggak disorot-sorot banget gitu, yaitu anime garapan MAPPA ya. MAPPA itu cuma terkenal dari Jujutsu Kaisen-nya doang. Yang anime lain buatan MAPPA tidak terlalu terkenal banget. Paling Chainsaw Man pun itu dihujat anjir ya kan. Gue pun nggak tahu kenapa anime itu dihujat gitu. Apakah animasinya jelek? Ya nggak juga anjir, animasinya termasuk bagus ya kan kalau menurut gue pribadi ya kan. Dan MAPPA apalagi anjir yang buatannya yang terkenal, apa isekai masak-masak ya nggak bagus-bagus amat ya kan. Animasinya standar, nggak bagus nggak jelek ya kan. Terus apalagi Jigoraku, gue nggak apa ya namanya, nggak
nggak nonton lah ya. Vinland Saga Vinland Saga Mappa kan kalau nggak salah, gue juga nggak nonton ya kan. Mappa itu yang paling terkenal cuma Jujutsu Kaisen doang ya kan, udah itu aja kalau menurut gue yang paling terkenal anjir. Yang anime lainnya Turu, nah, contohnya ini Bokuyaku Battery ya kan, delay. Bayangkan ya, seperti biasa Mappa kerja lembur bagai kuda ya kan. Dan ya untuk beritanya ada anime movie Dead Demons Destruction akan tayang sebagai TV series dan akan dipecah dalam 18 part ya, 18 episode lah ya, bukan part anjir ya kan. Bayangkan cuy, movie-nya itu ada 2 part dan 1 partnya itu 2 jam. Jadi kalau 2 movie 4 jam anjir ya kan. Berarti se-series berapa tuh? 4 jam dibagi 18 ya kan ya, hitung sendirilah ya. Atau mungkin nanti ada hitungannya di sini. Waduh, ya pokoknya begitulah ya. Anime ini akan menjadi TV series ya. Seperti biasa, tayangnya di mana? Di Netflix. Kalau nggak salah bukan Netflix sih, Crunchyroll anjir. Ya pokoknya streaming antara 2 itulah, antara Crunchyroll atau Netflix ya kan. Ya pokoknya jadi TV series ya. Berbahagialah kita yang di luar Jepang yang tidak bisa menonton movie-nya, akhirnya dapat TV series ya kan ya, walaupun pecahan dari movie-nya sih, jadi ya bodo amat lah ya. Dan ya untuk beritanya ada anime original Momogatari Lily mendapatkan visual terbaru ya. Ini ada anime original dari Gohan ya kan, studio Gohan anjir, yang kameranya itu kata orang-orang itu studio yang kameranya paling mengwadau ya kan. Dan kali lagi itu rambut ya kan, dari anime kacamata yang itu ya kan ya, rambutnya sangat-sangat wow sekali, mengembang. Bayangkan di gambarnya itu perhelai. Dan ya untuk beritanya ada manga The Darwin Incident mendapatkan anime ya. Ini kalau misal gue lihat sinopsisnya nih, manga ini itu ceritanya adalah cerita dari organisasi teroris pelindung hewan ya. Kalau misal di dunia nyata apa sih, PETA kan, Kope? Kalau tidak salah PETA loh, yang organisasi perlindungan hewan, hak asasi hewan anjing ya kan. Dan mereka itu nyelamatin si Pansy gitu yang menjadi bahan eksperimen. Dan si Pansy itu melahirkan manusia setengah si Pansy ya kan. Nama dari manusia setengah si Pansy itu namanya Charlie. Dan dia hidup sebagai manusia biasa, tapi pas SMA dia malah ditarget sama organisasi teroris atau mungkin organisasi pelindungan hewan gitu. Gue juga kurang tahu ini organisasi yang perlindungan hewan ini apakah teroris yang hak asasi hewan ya kan, seperti biasa ya kan, kayak di berita-berita anjing ya kan. Anjir, kita itu puncak rantai makanan nih. Mohon maaf, masa singa nggak boleh makan hewan? Singa aja boleh, masa kita enggak ya kan. Lagian juga memang mereka ditakdirkan sebagai makanan ya kan, mau gimana lagi. Lagian juga kita masih krisis makanan ya kan, walaupun makanan yang terbuang itu juga banyak juga ya kan. Kalau kita lihat di berita-berita, wasted food ya kan, makanan yang terbuang ada sekian juta ton per tahun ya kan. Waduh, kan kayak rada gimana gitu ya kan. Bayangkan ada sebagian kita yang tidak bisa makan, tapi ada sebagian lagi yang ngebuang makanan ya kan ya. Pokoknya kalau kalian makan di restoran itu dihabisin mang ya kan. Bayangkan kita juga di agama diajarkan untuk menghabiskan makanan, jangan menyia-nyiakan makanan guys ya kan. Kecuali memang sudah tidak layak makan ya kan, kayak udah basi atau gimana ya udah lah ya, kita ikhlaskan saja. Cuma kalau misalnya masih belum basi dan itu masih bisa dimakan ya makan anjing, jangan dibuang ya kan. Apalagi kamu yang makan di restoran nih, gue nggak tahu ya, gue kalau misalnya ke restoran tuh kadang lihat gitu anjing, ayam masih setengah dibiarin ya kan. Ini waduh, sayuran masih banyak kok belum dimakan ya kan, bikin gue makan, cuma bekas orang ya kali dimakan ya kan. Ya pokoknya kalian yang makan di restoran tolong dihabisin. Di agama kan juga diajarin suruh menghargai makanan. Masa kalian ya pokoknya habiskan makanan Anda ya kan. Aduh. Dan ya untuk beritanya ada anime Too Many Losing Heroines merilis visual terbaru. Ya ini kalau misalnya gue lihat sinopsisnya, gue baca sinopsisnya, ini anime tentang kisah romansa teman masa kecil atau gimana, atau cinta segitiga kah, atau tentang klub literatur, karena sinopsisnya itu kayak dialog karakter gitu ditulis ya. Jadi gue bingung anjir ya kan, why gitu loh, kenapa sinopsisnya harus kayak gini ya. Mungkin kalian yang baca light novel atau gimana ya kan, gue mah nggak baca sih sebenarnya. Gue nggak mau baca light novel itu, pertama gue nggak tahu websitenya buat baca light novel ya kan, mau itu legal ilegal ya kan. Gue cuma taunya manga anjing. Kalau manga sih gue tahu ya kan tempat bacanya, karena ya kayaknya jarang nggak sih yang
translatein light novel gitu, karena terlalu banyak anjir ya kan kalau lu mau translatein. Ya coba deh komen di bawah ya kan tempat baca light novel. Gue kurang tahu gitu tempat baca light novel di mana ya kan, novel sama light novel sih lebih tepatnya, karena gue malas nyari anjing ya kan. Ada nggak sih website yang satu gitu kumpul anjir yang. Dan ya untuk beritanya ada anime Mashle mendapatkan sequel ya, season ketiga cuy. Mashle ya nggak tahu sih season ketiga atau gimana ya, pokoknya lanjutan lah, mau dibuat movie kayak TV series kayak ONA kayak OVA kayak ya terserah mereka ya kan. Pokoknya mereka mendapatkan sequel ya kan, lanjutan. Dan ya untuk beritanya ada anime Why Does Nobody Remember Me in This World merilis trailer untuk karakter Jen ya kan, bacanya Jen kan. Ya pokoknya itulah ya, mereka merilis trailer ya kan. Ya anime ini worth it untuk ditonton, gua nggak tahu ya kan Kak, cuma untuk sinopsisnya gua kurang tertarik jadi skip aja kalau di gua ya kan. Dan ya untuk beritanya ada anime Danmachi season 5 merilis trailer baru untuk Arc Goddess of Fertility. Ya pokoknya begitulah ya bacanya anjing, gua nggak tahu anjing. Rip English ya kan, what the fuck man. Dan ya untuk beritanya ada anime Bye Bye Earth merilis trailer terbaru. Anime ini dijadwalkan pada tanggal 12 Juli 2024 mendatang ya. Ini ceritanya itu kayak cewek petualang gitu ya kan. Gua kurang tahu juga ya kan, karena gua juga nggak baca light novel atau manga ya kan. Kalau misalnya ya kayaknya kalau misal gue lihat dari trailernya itu ini kayak cewek petualang gitu loh. Dan untuk kayak dari judulnya Bye Bye Earth anjing ya kan, meninggalkan bumi. Kalau bukan petualangan apa ya kan. Dan ya untuk beritanya ada manga The Summer Hikaru Dai mendapatkan adaptasi anime ya. Ini sih kalau dari visual ya, waduh keren sekali pak, desain karakternya sangat mantap ya kan. Cuma untuk sinopsis gue masih rada bingung ini maksudnya Hikaru itu sudah mati atau bagaimana. Ini kalau gue baca sinopsisnya itu kayak si Hikaru ini itu teman masa kecil sama karakter lain. Apakah Hikaru ini adalah hantu ya kan, apakah ghost ya kan, hantu di musim panas atau bagaimana. Jadi keingat anime ini loh, apa Menma itu anime apa ya, lupa anjing ya. Pokoknya anime itu lah ya, kok jadi keingat anime ini ya kan. Inilah pokoknya ini ya. Aduh ya, gue kurang tahu juga untuk sinopsisnya ya kan, karena ya keterbatasan bahasa dan gue tidak membaca light novelnya ya kan. Jadi ya udah lah ya. Dan ya untuk beritanya ada anime Fairy Tail 100 Years Quest merilis visual terbaru. Anime ini dijadwalkan pada tanggal 7 Juli 2024 mendatang ya. Kalian fans Fairy Tail ya kan, berbahagialah karena anime kalian akan segera rilis ya. Kalau tidak salah itu Fairy Tail itu tadinya long run, cuma kena delay atau di apa gitu, udah hiatus dulu ya kan untuk animenya. Ya gue kurang tahu juga ya kan. Ya pokoknya begitulah ya untuk kalian fans Fairy Tail, berbahagialah karena anime kalian akan lanjut lagi ya kan, anjay. Dan ya untuk beritanya ada anime The Strongest Magician in the Demon Lord Army Was a Human merilis trailer terbaru untuk karakter Dairokuten ya. Ini gua nggak tahu juga ya kan ya. Pokoknya ya berhubung judul animenya itu kayak sinopsis ya, gua kurang tertarik gitu ya kan. Ya bodo amat. Dan ya untuk beritanya ada anime Rising Impact merilis trailer terbaru. Ya ini sih anime bercerita tentang golf ya kan. Dan yang nulis manga ini adalah nggak tahu sih manga, harusnya manga sih. Manga ini adalah dari mangaka 7DS ya kan, 7 Deadly Sins ya. Ya kalau misalnya desain karakternya itu kayak mirip Meliodas atau mungkin mirip siapa ya, mangakanya sama anjir ya kan. Jadi ya sudah lah ya. Dan gua kalau misalnya lihat kayak artikel-artikel gitu, ini mangaka sudah tua atau gimana ya kan, karena yang Rising Impact ini dirilisnya itu 1997 atau 98 gitu ya kan. Ya pokoknya tahun-tahun segitu, bayangkan sudah tua anjing ya kan. Ini mangaka ya, kalau misalnya pantas aja kalau misalnya style animenya atau style gambarnya itu kayak manga-manga jadul gitu, mungkin ya, mungkin. Dan ya untuk beritanya ada anime Sakuna of the Rise and Ruin merilis style terbaru ya. Anime ini dijadwalkan pada tanggal 6 Juli 2024 mendatang ya. Ini sih gue juga kurang tahu untuk sinopsisnya, karena sinopsisnya kurang jelas ya kan. Yaitu anime ini bercerita tentang Dewi yang ditugaskan untuk menjaga anak-anak atau gimana ya kan, anak-anak. Karena di si Dewi ini sebenarnya nggak tahu ya, Dewinya ini bukan sengklek sih, kayak males-malesan atau gimana gitu ya kan di sinopsisnya. Terus tiba-tiba ada anak-anak nakal ya kan yang nyasar gitu ke dimensi Dewi ya kan. Terus akhirnya si Dewi ini, yang Dewi males ini, ditugaskan untuk menjaga anak-anak ini ya kan di bumi
Nah, jadi ini Dewi turun ke bumi ya kan. Cuma untuk secara visual ya, visual kayak terus desain karakter sih menarik ya. Ya untuk cerita ya anggap aja bonus lah ya. Cuma lumayan tertarik gitu untuk nonton anime ini ya. Season depan berarti ya kan anjir. Dan ya itu ada berita terakhir untuk seminggu terakhir ya. Paling yang ditunggu ada Oshinoko season 2 dan yang paling mengejutkan adalah Genshin Impact Short Animation ya. Cuma anime Oshinoko sih yang gue paling paling gue tungguin gitu untuk season depan. Yang lain-lain gue belum lihat sih anime season depan ada apa aja sih. Kayaknya nggak terlalu menarik juga ya kan season depan. Oshinoko yang paling mencolok ya kan, gue kurang tahu juga. Ya pokoknya seperti itulah ya. Ya, kalau misal kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa follow dan like video ini. Dan ya, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Bye. You.